Pada video kali ini saya akan membahas mengenai properties of the nuclear force atau sifat-sifat gaya nuklir berdasarkan pembahasan dari Kenneth Grant dalam Introduction Nuclear Physics. Materi ini sangat penting karena membantu kita memahami mengapa inti atom dapat terbentuk dan tetap stabil meskipun di dalamnya terdapat proton-proton yang bermuatan positif dan saling tolak-menolak. Secara logika, jika hanya ada gaya listrik, proton seharusnya menjauh satu sama lain. Namun, kenyataannya proton dan neutron dapat terikat sangat kuat di dalam inti atom. Hal ini menunjukkan adanya gaya lain yang jauh lebih kuat pada skala inti atom, yaitu gaya nuklir kuat atau strong nuclear force. Oke, sebelum masuk pembahasan utama, ada satuan yang sering digunakan dalam fisika nuklir, yaitu femtometer atau FM. 1 femtometer sama dengan 10 pangkat minus 15 meter. Sebagai gambaran, diameter inti atom hanya sekitar beberapa femtometer. Jadi seluruh interaksi yang akan kita bahas terjadi pada ukuran yang sangat kecil, jauh lebih kecil daripada ukuran atom itu sendiri. Oke, sifat pertama dari gaya nuklir adalah bahwa gaya ini dapat dianggap sebagai attractive central potential atau potensial sentral yang bersifat menarik. Kata sentral berarti gaya tersebut hanya bergantung pada jarak antara dua nukleon dan tidak bergantung pada arah. Potensial ini biasanya sebagai VC(R) yang menunjukkan bahwa potensial merupakan fungsi dari jarak R. Adanya gaya tarik ini memungkinkan proton dan neutron tetap terikat dalam inti atom. Jika gaya ini tidak ada, maka inti atom tidak akan pernah terbentuk karena proton akan saling menolak akibat gaya Coulomb. Namun, eksperimen menunjukkan bahwa gaya nuklir tidak hanya bergantung pada jarak. Gaya ini juga dipengaruhi oleh orientasi spin nukleon. Sifat ini dikenal sebagai spin dependence. Dalam sistem dua nukleon terdapat dua kemungkinan keadaan spin, yaitu keadaan singlet dan spin total S sama dengan 0 dan keadaan triplet dengan spin total S sama dengan 1. Untuk menggambarkan pengaruh spin tersebut digunakan besaran S1.S2. Grant menunjukkan bahwa interaksi spin dapat menyebabkan energi sistem berbeda meskipun jarak kedua nukleon sama. Dengan kata lain nih, konfigurasi spin memiliki pengaruh langsung terhadap kekuatan gaya nuklir yang dirasakan oleh kedua nukleon. Agar lebih memahami konsep ini, mari kita lihat contoh soal. Dua nukleon masing-masing memiliki spin S1 sama dengan S2 sama dengan 1/2. Tentukan nilai operator S1.S2 untuk keadaan triplet dan singlet. Nah, untuk menyelesaikan soal ini digunakan persamaan S1.S2 sama dengan 1/2 S dikali S tambah 1 dikurang S1 dikali S1 tambah 1 dikurang S2 dikali S2 tambah 1 dikali H bar kuadrat. Nah, untuk keadaan triplet, nilai spin total adalah S1 sama dengan 1, maka S1.S2 sama dengan setengah. Jadi kita substitusin aja. Jadi ini S1 nya kita masukin aja di sini S1. Nah, S nya ini kan 1 ya, jadi kita masukin. Nah, kan tadi S1 nya itu kan sama dengan setengah, jadi kita masukin aja yang setengah ini. Dan S2 nya tadi juga setengah kan, makanya kita masukin aja. Oke, jadi persamaannya seperti ini. Jadi hasilnya didapat adalah 1/4 H bar kuadrat. Lalu untuk keadaan singlet, nilai spin total adalah S sama dengan 0. Langsung aja substitusiin. Jadi seperti ini. Jadi S nya sama dengan 0. Jadi kita masukin yang 0 ini. Lalu tadi S1 adalah setengah. Kita masukin. S2 nya juga setengah ya. Lalu jadilah persamaan ini. Didapat yaitu dalam nilai spin total keadaan singlet, maka dapatnya minus 3/4 H bar kuadrat.
Nah, dari hasil ini terlihat bahwa keadaan triplet menghasilkan nilai positif, sedangkan keadaan singlet menghasilkan nilai negatif. Perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa gaya nuklir sangat dipengaruhi oleh orientasi spin kedua nukleon. Selanjutnya terdapat sifat yang disebut tensor force. Awalnya, para ilmuwan menganggap bahwa gaya nuklir hanya berupa gaya sentral biasa. Namun, ketika mempelajari deuteron, yaitu inti atom hidrogen berat yang terdiri atas satu proton dan satu neutron, ditemukan bahwa distribusi muatannya tidak benar-benar berbentuk bola sempurna. Deuteron memiliki momen quadrupole listrik yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan gaya sentral. Oleh karena itu, diperlukan komponen tambahan yang disebut tensor force. Oke, secara matematis nih, tensor force dinyatakan melalui operator S12 sama dengan 3 S1.R S2.R per R kuadrat dikurang S1.S2. Tensor force membantu menjelaskan bentuk dan struktur deuteron yang diamati dalam eksperimen. Sifat berikutnya adalah charge symmetry. Charge symmetry menyatakan bahwa setelah pengaruh gaya Coulomb dihilangkan, interaksi proton-proton hampir sama dengan neutron. Dengan kata lain, gaya nuklir tidak terlalu membedakan apakah partikel yang berinteraksi adalah proton atau neutron. Nah, konsep ini kemudian diperluas menjadi charge independence yang menyatakan bahwa interaksi proton dengan proton, neutron dengan neutron, dan proton dengan neutron pada dasarnya hampir sama. Nah, untuk memahami hal tersebut, perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini ditunjukkan bahwa perubahan yang sangat kecil pada fungsi gelombang dapat menghasilkan perubahan yang cukup besar pada nilai scattering length. Oleh karena itu, perbedaan hasil eksperimen yang terlihat besar belum tentu menunjukkan adanya perbedaan besar pada gaya nuklir yang mendasarinya. Inilah alasan mengapa konsep charge independence tetap dapat diterima meskipun terdapat sedikit perbedaan pada data eksperimen. Oke, perlu diketahui juga nih bahwa sebagian besar informasi mengenai gaya nuklir diperoleh melalui eksperimen scattering atau hamburan. Nah, dalam eksperimen ini, partikel ditembakkan ke target tertentu dan kemudian diamati bagaimana arah serta pola hamburannya. Dari pola hamburan inilah para fisikawan dapat menyimpulkan sifat-sifat gaya nuklir yang tidak dapat diamati secara langsung. Oke, selanjutnya kita akan membahas salah satu sifat yang sangat penting, yaitu repulsive core. Meskipun gaya nuklir bersifat menarik pada jarak normal, ternyata nih pada jarak yang sangat pendek, gaya ini berubah menjadi gaya tolak-menolak. Nah, jika gaya tolak ini tidak ada, maka seluruh nukleon akan berkumpul pada satu titik dan inti atom tidak akan memiliki ukuran yang stabil. Bukti eksperimen mengenai repulsive core dapat dilihat pada gambar berikut ini. Oke, gambar ini menunjukkan hubungan antara passive pada energi rendah passive bernilai positif yang menunjukkan bahwa interaksi bersifat atraktif. Namun, ketika energi meningkat hingga sekitar 300 mega electron volt, passive berubah menjadi negatif. Nah, perubahan tanda ini menunjukkan bahwa gaya nuklir berubah dari gaya tarik menjadi gaya tolak pada jarak yang sangat pendek. Oke, sebagai contoh soal kedua, perhatikan kembali gambar ini. Di sini ada grafik
berubah passive. Nah, jika passive berubah dari positif menjadi negatif pada energi sekitar 300 mega elektron volt. Apa makna fisik dari perubahan tersebut? Nah, jawabannya adalah bahwa pada energi tersebut, partikel mulai mampu menembus lebih dekat ke inti potensial sehingga mulai merasakan adanya daerah repulsive core. Dengan demikian, perubahan pasif menjadi negatif merupakan bukti bahwa interaksi nukleon-nukleon tidak selalu bersifat menarik, tetapi juga memiliki komponen tolak pada jarak yang sangat dekat. Meskipun disebut gaya nuklir kuat, gaya ini sebenarnya hanya bekerja pada jarak yang sangat pendek, sekitar beberapa femtometer. Nah, di luar jarak tersebut pengaruhnya hampir tidak terasa. Namun pada jarak pendek, gaya ini merupakan gaya terkuat di alam, bahkan jauh lebih kuat daripada gaya gravitasi dan gaya elektromagnetik. Oke, sifat berikutnya adalah spin-orbit interaction. Pada interaksi ini, gaya nuklir tidak hanya dipengaruhi oleh spin, tetapi juga momentum sudut orbital partikel. Bentuk matematisnya dapat ditulis sebagai berikut. VSO R L S. Nah, untuk memahami konsep ini, perhatikan gambar berikut ini. Oke, gambar tersebut menunjukkan eksperimen hamburan yang menghasilkan polarisasi spin. Nukleon dengan orientasi spin tertentu lebih banyak terhambur ke arah tertentu. Nah, mekanisme fisiknya diperlihatkan pada gambar berikut ini. Nah, di gambar ini, bukti eksperimennya ditunjukkan pada gambar berikutnya. Oke, gambar ini memperlihatkan bahwa polarisasi meningkat seiring bertambahnya energi partikel datang. Misalkan dalam suatu eksperimen, hamburan diperoleh 700 nukleon spin up dan 300 nukleon spin down. Tentukan polarisasinya. Nah, polarisasi didefinisikan sebagai P sama dengan spin up dikurang spin down per spin up ditambah spin down. Lalu dengan memasukkan data yang diberikan diperoleh. Jadi polarisasi sama dengan 700 yang tadi, nilai yang tadi dikurang 300 per 700 ditambah 300. Lalu dihasilkan 400 per 1000, yaitu polarisasi yang didapat adalah 0,4 atau sebesar 40%. Nilai ini menunjukkan bahwa jumlah nukleon spin up lebih banyak dibandingkan spin down sehingga terdapat polarisasi yang cukup signifikan pada berkas partikel tersebut. Oke, sebagai rangkuman dari seluruh pembahasan nih, perhatikan gambar berikut ini. Oke, gambar ini memperlihatkan berbagai bentuk potensial nukleon-nukleon yang menggambarkan seluruh sifat gaya nuklir yang telah dibahas sebelumnya. Terlihat adanya daerah atraktif yang mengikat nukleon, daerah repulsif pada jarak sangat pendek, serta kontribusi tensor force dan spin orbit force. Dengan kata lain, gambar ini merupakan ringkasan visual dari sifat-sifat utama gaya nuklir. Oke, karena kita udah bahas semuanya, kita pasti penasaran dengan kasus nyatanya. Oke, sebagai contoh kasus nyata, mari kita lihat matahari. Di inti matahari terdapat inti-inti hidrogen yang semuanya bermuatan positif, sehingga saling tolak-menolak akibat gaya Coulomb. Namun, suhu dan tekanan yang sangat tinggi membuat proton dapat bergerak sangat cepat dan saling mendekat. Nah, ketika jarak antar proton menjadi sangat kecil, gaya nuklir kuat mulai bekerja dan mengikat proton-proton tersebut melalui proses fusi nuklir. Nah, reaksi fusi nuklir inilah yang menghasilkan energi sangat besar yang dipancarkan matahari dalam bentuk cahaya dan panas. Jadi, tanpa adanya gaya nuklir kuat, matahari tidak akan mampu menghasilkan energi yang menopang kehidupan di bumi. Lalu, pemahaman mengenai gaya nuklir juga telah menghasilkan berbagai teknologi penting nih. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN yang memanfaatkan energi dari reaksi fisi inti atom untuk menghasilkan listrik.
Nah, aplikasi lainnya adalah radioterapi kanker, yaitu penggunaan radiasi untuk menghancurkan sel kanker. Selain itu, saat ini nih, para ilmuwan juga terus mengembangkan reaktor fusi nuklir yang berusaha meniru proses yang terjadi di matahari sebagai sumber energi masa depan yang bersih dan berkelanjutan. Oke, sebagai kesimpulan, gaya nuklir memiliki berbagai sifat utama, yaitu bersifat atraktif pada jarak normal, lalu bergantung pada spin, memiliki komponen tensor, hampir tidak bergantung pada jenis nukleon, lalu memiliki repulsive core pada jarak yang sangat pendek, dan dipengaruhi oleh interaksi spin orbit. Nah, sifat-sifat inilah yang menjelaskan kestabilan inti atom serta menjadi dasar berbagai teknologi nuklir yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.